Coba kita bayangin bareng-bareng. Tanggal 3 Januari 2026. Sebuah negara adidaya mengambil langkah yang bikin seluruh dunia menahan napas. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela. Ini bukan kejadian yang tiba-tiba loh. Yuk kita telusuri gimana ceritanya dan kenapa ini semua bisa sampai terjadi. Yap, tepat di tanggal itu, di tengah gelapnya malam, pasukan elit Delta Force Amerika Serikat melancarkan operasi Absolute Resolve. Serangannya cepat, senyap, dan hasilnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap di pusat kekuasaannya sendiri di Caracas. Sebuah momen yang benar-benar mengubah peta permainan global. Tapi jangan salah ya, operasi ini bukan petir di siang bolong, ini adalah puncak titik didih dari hubungan yang udah memanas selama puluhan tahun antara Washington dan Caracas. Coba deh kita lihat lini masa ini. Dulu, di era pra-Chavez, hubungan mereka itu mesra banget, terutama soal minyak. Terus Hugo Chavez datang dan semuanya jungkir balik. Aset-aset dinasionalisasi, retorika anti-Amerika di mana-mana. Nah, pas masuk era Maduro, kondisinya makin parah. Krisis ekonomi gila-gilaan, sanksi yang bikin lumpuh, sampai akhirnya puncaknya di 2026, intervensi militer. Ini cerita tentang bagaimana mitra bisa jadi musuh bebuyutan. Jadi apa sih sebenarnya pemicu utama invasi ini? Menurut analisis yang kita bedah, ada 3 alasan besar yang saling kait-mengait. Yang pertama soal energi, yang kedua soal geopolitik, dan yang ketiga pembenaran hukum yang dibungkus dengan narasi perang melawan narkoterorisme. Oke, untuk ngerti semuanya, kita harus mulai dari satu angka ini, 303 miliar. Itulah jumlah barel cadangan minyak mentah yang terbukti ada di bawah tanah Venezuela. Angka yang jadi berkah sekaligus kutukan buat negara itu. Lihat deh tabel ini. Venezuela itu duduk di atas harta karun minyak yang lebih besar dari Arab Saudi. Gila kan? Tapi ironisnya, produksi mereka anjlok parah. Nah, bagi Amerika, ini bukan lagi masalah internal Venezuela. Ini udah jadi ancaman buat stabilitas energi di kawasan mereka sendiri. Terus dari sisi geopolitik, Amerika punya mainan baru, Doktrin Monroe versi abad 21, yang dijuluki Doktrin Donroe. Intinya tuh simpel dan terus terang, Amerika nggak bakal terima ada kekuatan saingan yang main-main di halaman belakang mereka, dan mereka siap lakukan apa aja buat ngusir kekuatan itu. Dan siapa aja sih pemain saingan yang dimaksud? Ya ini dia, Tiongkok dengan pinjaman raksasanya, Rusia dengan pasokan militernya, dan Iran dengan kerjasama strategisnya. Bagi Washington, ini bukan lagi sekedar negara lain yang punya pengaruh. Ini udah dianggap infiltrasi berbahaya yang harus dipotong sampai ke akarnya, kalau perlu dengan paksa. Nah, ini dia kartu as hukum yang dipakai Washington. Mereka nggak bilang ini invasi atau perang loh. Mereka membingkainya sebagai operasi penegakan hukum berskala masif. Dasarnya apa? Sebuah surat dakwaan resmi yang melabeli Maduro dan kroni-kroninya bukan sebagai pemimpin negara, tapi sebagai bos kartel narkoba. Di sini nih, hukum jadi kayak medan perang. Di satu sisi, ada logika hukum domestik Amerika yang bilang, nggak peduli gimana cara nangkapnya, yang penting dia bisa diadili. Tapi di sisi lain, hukum internasional teriak, nggak bisa gitu dong, Anda nggak bisa seenaknya menculik kepala negara yang sah. Sebuah benturan yang mempertaruhkan tatanan dunia. Dan ya, udah bisa ditebakkan, dunia langsung kebelah dua. Aksi Amerika ini bukan cuma mengguncang Caracas, tapi juga menciptakan retakan besar di panggung internasional. Bagan ini nunjukin perpecahannya dengan jelas. Setengah dunia, yang ungu ini, termasuk Tiongkok dan Rusia, mengutuk keras. Mereka bilang ini imperialisme gaya baru. Seperempatnya lagi, yang hijau ini, sekutu-sekutu dekat Amerika, ia jelas mendukung. Dan sisanya, mereka terjebak di tengah, abu-abu, terutama Uni Eropa, yang kelihatannya nggak nyaman banget sama aksi sepihak ini. Tapi, mari kita geser sejenak dari perdebatan politik tingkat tinggi. Karena ada harga yang harus dibayar, harga yang sangat mahal. Harga dalam bentuk penderitaan manusia dan runtuhnya pilar-pilar hukum internasional. Mari kita lihat angka-angkanya. Hampir semua ahli hukum internasional sepakat intervensi ini jelas-jelas melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Ini bukan pasal biasa loh, ini adalah aturan main paling dasar yang mencegah dunia kembali ke hukum rimba. Lalu ada angka ini, 8 juta. Ini bukan sekedar statistik, ini adalah 8 juta manusia, 8 juta kisah keluarga yang hancur, yang terpaksa lari dari negara mereka sendiri, menciptakan krisis pengungsi terbesar dalam sejarah benua Amerika. 226 miliar dolar. Itu perkiraan kerugian pendapatan Venezuela gara-gara sanksi sejak 2017. Bayangin, uang sebanyak itu yang harusnya bisa buat rumah sakit, sekolah, atau makanan hilang begitu saja.
Ini benar-benar melumpuhkan negara dari dalam. Dan ini yang paling nyesek, kenyataan pahit bagi rakyat biasa. $586. Itu bukan harga mobil, tapi biaya untuk membeli kebutuhan pokok makanan satu keluarga selama sebulan. Sebuah angka yang mustahil dicapai di tengah hiperinflasi yang menggila. Oke, setelah pertempuran usai, debu mulai turun. Tapi, muncul pertanyaan yang jauh lebih rumit. Gimana caranya membangun kembali sebuah negara yang udah hancur lebur? Apalagi kalau Anda datang sebagai kekuatan pendudukan. Strategi Amerika pasca invasi ini sangat pragmatis, mungkin malah bisa dibilang sinis. Lupakan dulu soal demokrasi yang idealis, fokus utamanya cuma dua, stabilitas dan minyak. Mereka menyingkirkan tokoh oposisi yang populer, malah bekerja sama dengan sebagian birokrat dari rejim lama, dan yang paling penting, memprioritaskan pemulihan produksi minyak di bawah kendali perusahaan-perusahaan Amerika. Pertanyaan besarnya, ini stabilisasi atau cuma bentuk baru dari kolonialisme? Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Apakah yang baru saja kita saksikan ini adalah sebuah cetak biru baru untuk intervensi di abad ke-21? Kombinasi dari serangan militer yang presisi, kepentingan ekonomi yang belak-belakan, dan pembenaran hukum yang licin. Apakah ini cara baru bagi negara adidaya untuk memaksakan kehendaknya di masa depan? Waktu yang akan menjawab, dan seluruh dunia menyaksikannya dengan was-was.